Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya coba akan menjelaskan tentang himpunan dan operasinya untuk mata kuliah pengantar matematika modul 1 dengan menggunakan BMP edisi kedua. Presentasi ini disusun oleh Ibu Diah Paminta Rahayu dari Universitas Terbuka. Saya sebagai tutor untuk mata kuliah pengantar matematika coba menjelaskan isi dari presentasinya. Ya, materi ini dibawakan pada tutorial pertama, sesi ke-1 ya. Materinya untuk sesi 1 ini, yang pertama tentang himpunan. Ya, ini yang pertama tentang himpunan. Yang kedua tentang operasinya nanti. Nanti kita akan membahas pengertian himpunan itu apa, lambang dan cara penulisannya, kemudian anggota, bukan anggota, kemudian kita akan mengetahui juga apa itu himpunan kosong, himpunan tak terhingga, himpunan tak hingga, himpunan semesta, terus kemudian komplement, terus kemudian ada himpunan kuasa. Untuk operasi himpunannya nanti kita lihat ada operasi himpunannya seperti apa, nanti ada gabungan, irisan, dan lain-lain. Kemudian sifat-sifat himpunan, dan yang terakhir perkalian silang atau kartesian. Ya, perkalian kartesian. Selanjutnya kita coba lihat. Ya, ini kompetensi yang harus dikuasai atau yang diharapkan Anda kuasai setelah mempelajari modul 1. Silakan boleh di-pause dulu untuk membacanya. Jika sudah selesai, silakan klik play kembali. Ya, yang pertama kita coba melihat apa itu himpunan. Ya. Definisinya apa sih? Jadi di sini ada dua kata kunci ya. Menurut modul, yang pertama itu cirinya sama, yang kedua dinyatakan dengan jelas. Ya, dikatakan ada dua kata kunci di situ. Jadi himpunan adalah sekumpulan atau sekelompok objek yang memiliki ciri yang sama dan dinyatakan dengan jelas. Seperti itu ya. Contohnya apa? Contohnya di sini. Himpunan semua mahasiswa UT gitu ya. Di sini dikatakan memiliki ciri yang sama, yaitu mahasiswa UT, kemudian dinyatakan dengan jelas. Ya. Nanti dinyatakan jelasnya seperti apa? Nanti ketika di penulisan himpunan. Yang kedua, lambang himpunan. Nah, himpunan seperti apa sih dilambangkannya? Biasanya secara umum ya, himpunan akan dinamakan dengan huruf kapital, huruf besar, ya. A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk himpunan bilangan khusus nanti, seperti bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, dan lain-lain, itu nanti memiliki definisi atau notasi khusus nanti. Ya, misalkan untuk himpunan real itu pakainya R, himpunan rasional pakainya Q, dan lain-lain. Ya. Terus kemudian anggotanya itu ditulis dengan huruf kecil. Ya. Bisa huruf kecil, bisa dengan bilangan gitu kan ya. Atau juga dengan menyebutkan nama objeknya langsung, tapi biasanya menggunakan huruf kecil. Itu lambang himpunan. Seterusnya, ya sudah. Nih. Nah, sekarang cara penulisan himpunan. Bagaimana cara menuliskan himpunan? Jadi di sini ada dua cara dikatakan. Yang pertama dengan menjelaskan berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua, mendaftarkan objeknya di dalam kurung kurawal. Ya. Kurung kurawal seperti apa ya ini? Ini kurung kurawal gitu kan. Ini kurung kurawal nih seperti ini. Ini kurung kurawal ya. Ini juga sama nih. Yang atas juga lihat ada kurung kurawalnya di sini kan. Nih, dibuka ditutup kurung kurawal. Kemudian di sini nanti ada tanda khusus nih, seperti garis lurus ini. Ya. Ini dibacanya apa? Jadi dibacanya itu
Ini coba kita bahasa manusiakan gitu kan ya. Berarti kita katakan apa ini? Himpunan M beranggotakan gitu ya. Himpunan M besar di sini beranggotakan M kecil, di mana M kecil adalah mahasiswa UT. Dibacanya seperti itu ya. Yang kedua berarti himpunan N besar di sini beranggotakan siapa? X. Di mana jadi ini boleh dibaca dengan gitu kan ya. Atau di mana gitu kan. Jadi ada syaratnya di situ. Dengan siapa ya? Dengan X-nya bilangan asli lebih kecil dari 10. Ya. Ini dengan menjelaskan berdasarkan ciri-cirinya. Sekarang bagaimana kalau misalkan mendaftarkan objeknya di dalam kurung ya, tinggal dituliskan satu-satu, ya. Misalkan M adalah mahasiswa UT, berarti ada M1, ada M2, M3 sampai dengan MN gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan seperti ini lebih enaknya nanti di sini ada indeksnya MI gitu kan ya. Boleh gitu kan ya. Dengan I-nya itu nanti dari 1 sampai dengan N. Boleh seperti itu. Ya, tapi intinya di sini nanti ada syaratnya gitu ya. Kemudian di sini dituliskan satu-satu. Tuliskan satu-satu. Oke, sudah? Ya. Selanjutnya ini ada anggota, bukan anggota, dan himpunan kosong gitu ya. Nanti notasinya untuk apakah sebuah objek itu merupakan anggota dari sebuah himpunan, itu nanti notasinya ini seperti huruf E gitu ya. Dibaca apa? Dibaca anggota dari, atau unsur dari, atau elemen dari, biasa gitu ya. Jadi bisa anggota, bisa unsur, bisa elemen, sama. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada X di sini, anggota dari himpunan A, maka kita tulis X elemen A. Gitu ya. Ketika X itu merupakan anggota dari A. Berarti kalau misalkan nanti ketika ditulis satu-satu pun, berarti X ada nih di dalam A. Itu kalau termasuk. Sekarang kalau misalkan tidak termasuk bagaimana? Kalau tidak termasuk, ya kita katakan bukan elemen, bukan anggota, atau bukan unsur, nanti notasi yang tadi awalnya seperti huruf E itu tinggal dicoret saja. Berarti menjadi bukan anggota atau bukan elemen. Ya. Misalkan tadi kalau X anggota dari himpunan A, misalkan untuk yang ini contohnya Y bukan anggota dari himpunan B. Maka kita tuliskan seperti apa? Seperti ini. Y bukan anggota dari himpunan B. Ya. Kemudian ada yang dinamakan himpunan kosong. Himpunan kosong apa di sini? Dikatakan himpunan kosong, nanti notasinya itu seperti huruf O yang dicoret ya. Atau kurung kurawal saja, di dalamnya tidak ada isinya. Hati-hati, jangan menuliskan untuk yang himpunan kosong itu jangan menuliskan ya. Jangan misalkan ditulis seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Berarti kalau ini ada anggotanya. Anggotanya siapa ya? Anggotanya 0. Gitu ya. Kalau nggak ada anggotanya berarti jangan ada siapapun di dalamnya. Oke. Sekian. Ya, kita teruskan. Sekarang ada yang dinamakan dengan banyaknya anggota. Banyaknya anggota nanti dinotasikan sebagai N, gitu ya. Jadi kalau NX berarti jumlah anggota dari himpunan X. Nanti dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti kalau ada 5 berarti NX-nya sama dengan 5. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, ya, ada himpunan terhingga dan tak terhingga. Tak hingga gitu ya, boleh. Hingga atau tak hingga. Boleh gitu ya. Intinya untuk himpunan terhingga atau hingga atau berhingga, di sini jumlah anggotanya bisa dihitung atau dinotasikan dengan sebuah N. Ya, jadi kalau jumlahnya bisa dihitung banyaknya,
Jadi di sini dikatakan banyaknya anggota terhingga atau berhingga gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai himpunan terhingga atau berhingga atau hingga. Untuk yang tak terhingganya atau tak hingga, itu berarti banyaknya anggota tidak terbatas dikatakan. Misalkan ini artinya titik 3 di sini apa sih? Ya diteruskan sampai tiada akhir. Kalau misalkan di sini ada titik 3, tapi setelah titik 3 kan ada N, berarti berakhir di N. Kalau tidak ada apa-apanya lagi, berarti ini tidak berakhir, gitu ya. Seperti ini. Ini misalkan, ya, himpunan di mana ini himpunan H adalah bilangan X ya, di mana X-nya itu 1/N dengan N-nya bilangan N. N ini apa? Bilangan natural, bilangan asli, ya. N ini bilangan asli. Ya, bilangan asli berapa saja ya bilangan asli itu nanti mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, bilangan asli termasuk bilangan atau himpunan tak hingga, ya, termasuk tak hingga. Terus kemudian ada himpunan semesta, himpunan bagian, dan komplement. Untuk himpunan semesta, tadi kalau misalkan himpunan kosong itu yang nggak ada anggotanya, kalau himpunan semesta kebalikannya. Himpunan semesta adalah semua anggota, gitu ya. Jadi yang memuat semua anggota dari yang sedang dibicarakan atau menjadi konteks pembicaraan, kita katakan sebagai semesta. Nanti notasinya S. Ya, sehingga kalau ada di soal diketahui himpunan semesta S. Atau kalau tidak disebutkan semesta, biasanya kalau diketahui himpunan S, maka biasanya kita langsung mengetahui bahwa himpunan tersebut merupakan semestanya atau semua objek yang sedang dibicarakan. Ya, itu himpunan semesta. Kemudian ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu kalau misalkan ini contohnya misalkan untuk yang himpunan bagian, misalkan kalau himpunan A-nya, ya, ini dikatakan A dikatakan himpunan bagian dari B, ditulis seperti ini, ya, apabila kedua setiap anggota A menjadi anggota B, ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan A anggotanya 1, 2, 3, kemudian B itu anggotanya misalkan 0, 1, 2, 3, 4, gitu kan ya. Di sini kita lihat, semua anggota A ada di B. 1 ada, 2 ada, 3 ada. Maka ketika semua anggota himpunan A ada di B, kita katakan A himpunan bagian dari B. Gitu ya. A himpunan bagian dari B. Sekarang kalau misalkan ternyata A itu ada tambahan anggota 1 saja, misalkan 5 gitu kan ya. Nah, ketika ada satu anggota tambahan 5, maka kita tidak bisa mengatakan A himpunan bagian dari B, itu nggak bisa. Kenapa ya? Karena ada 5 di sini yang bukan merupakan anggota dari B. Kata kuncinya harus semua gitu kan ya. Semua A bagian dari B. Ya. Ketika A bagian dari B dan B bagian dari A, maka kita katakan sama. Ya, sama, pakai sama dengan seperti ini. Jadi, atau kadang ada yang menuliskannya garisnya 3, ekivalen gitu kan ya. Tapi ekivalen dengan sama sebenarnya beda. Gini. Ya, jadi ketika A himpunan bagian dari B, ya, dan B itu himpunan bagian dari A, maka kita katakan A sama dengan B. Gitu ya. Berarti contohnya seperti apa ya? Contohnya kalau misalkan A-nya itu anggotanya 1, 2, 3 gitu kan ya. Maka B-nya agar sama dengan A misalkan 2, 3, 1 gitu ya. Meskipun urutannya berbeda kan, tapi A1 ada, 2 ada, 3 ada, sama. Maka kita katakan A sama dengan B. Gitu ya. Ya, seterusnya.
Sekarang himpunan A dikatakan himpunan bagian sejati. Ini ada kata-kata sejatinya sekarang. Bedanya apa dengan himpunan bagian biasa? Bedanya hanya di sini. Mungkin kalau dicontoh lebih enak gitu ya. Jadi ketika misalkan saya punya A-nya itu tadi 1, 2, 3 gitu ya. Misalkan B-nya saya punya 1, 2, 3 gitu kan ya. Kemudian saya punya C misalkan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka dari sini bisa kita mengatakan A himpunan bagian dari B pun tidak jadi masalah. Karena memang semua anggota A ada di B gitu kan ya. Ketika semua anggota A ada di himpunan lain, maka kita katakan A itu himpunan bagian dari B. Ya. Tapi ternyata kalau kita bisa membuktikan lagi semua B ada di A, maka kita katakan sama A sama dengan B. Nah, kalau misalkan A dengan C bagaimana? Kalau A dengan C, karena semua anggota A ada di C, tapi tidak semua anggota C ada di A, maka kita katakan himpunan bagian sejati. Jadi A ya, subset atau himpunan bagian dari di sini C harusnya, gitu ya. Himpunan bagian dari C. Tidak ada sama dengannya. Jadi ada sama dengan atau tidak ada sama dengan itu bedanya kalau misalkan kayak pada bilangan apakah misalkan X itu lebih besar dari 2 atau X itu lebih besar sama dengan 2. Nah, bedanya kan kalau misalkan tidak ada sama dengannya berarti 2-nya tidak masuk. Kalau misalkan ada sama dengannya berarti 2-nya masuk. Kira-kira seperti itu. Hampir mirip ya. Ada garis dengan tidak ada garis. Terus kemudian yang terakhir pada slide ini ada yang namanya himpunan komplement di sini. Ya, komplement itu selain ya. Jadi komplement itu selain. Ya. Berarti komplement dari A artinya selain anggota A. Ya, tapi harus tetap memperhatikan S di sini. Ya, harus memperhatikan S. Jadi nanti selain A-nya itu harus tetap berada di S. Jangan terlalu diperluas. Ya. Contohnya misalkan seperti ini. Saya sederhana saja, misalkan S-nya itu dari 1, 2 sampai dengan 10 yang mudah gitu ya. Misalkan A-nya itu genapnya 2, 4, 6, 8, 10 gitu ya. Maka nanti A komplemennya dinotasikan dengan C seperti ini untuk di modul ini, tapi nanti ada yang pakai min 1, ada yang pakai aksen dan lain-lain, silahkan. Tapi pada modul ini pakainya C komplement ya. Maka A komplement artinya apa? Selain anggota A. Tapi selain anggota A yang ada di mana? Yang ada di S. Lihatnya ke S di sini. Tetap lihatnya. Berarti selain 2, 4, 6, 8, 10 berapa? Ya, kita coba cek 1. 1 ada di A nggak? Oh, nggak ada. Berarti masuk ke A komplement. Cek 2. 2 ada nggak? Oh, ada. Jangan dimasukkan kalau gitu. Terus ketiga, kita akan menemukan 5, kita akan menemukan 7, kita akan menemukan 9. Maka 1, 3, 5, 7, 9 merupakan komplement dari A. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, terus ada yang namanya himpunan kuasa. Mungkin ini agak sedikit lebih sulit dijelaskan, lebih sulit dimengerti daripada macam-macam atau jenis-jenis himpunan sebelumnya. Jadi di sini kalian harus mengerti dulu apa himpunan bagian. Gitu ya. Setelah mengetahui atau dapat memahami himpunan bagian, baru kalian akan mengetahui atau memahami himpunan kuasa. Kalau misalkan belum mengerti apa himpunan bagian, maka baca lagi. Himpunan bagian itu apa? Perdalam di sana, ketika sudah dapat memahaminya, maka lanjutkan ke himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa kita katakan misalkan di sini A ya, PA di sini, power P itu, ya. Himpunan kuasa dari A, notasinya P, P itu power ya. Dari A adalah koleksi semua himpunan bagian dari A. Himpunan bagiannya.
Ya, di sini dicontohkan A itu himpunannya anggotanya ada 1, ada 2. Ya, ada 2 anggota nih, punya 2 anggota, punya 1, punya 2. Maka himpunan kosong merupakan subset atau himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi himpunan kosong masuk, kemudian bisa satu saja juga kan ini himpunan bagian dari A, betul ya? Kemudian ada 2 saja. Kenapa 2 saja masuk ke dalam himpunan bagian dari A? Karena 2 itu ada di A. Gitu ya. Atau bisa juga 1, 2. 1, 2, 1 ada di A, 2 ada di A. Berarti 1, 2 juga himpunan bagian dari A. Sehingga tak hingga himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan yang beranggotakan 1 dan 2, ini ada 4 ya, 4 himpunan. Ini merupakan himpunan ya, koleksi himpunan bagian dari A. Kita katakan sebagai apa? Himpunan kuasa dari A, gitu ya. Maka ini ya himpunan kuasa dari A itu 1, 2, 3, 4 ini semuanya. Oke, jumlah anggotanya berapa? Jumlah anggotanya di sini dikatakan ada 4. 4 pangkat 2 pangkat 2, jadi ada 4 gitu ya. Nah, dicontohkan sekarang misalkan ada ABC nih. Kalau ABC berarti himpunan kosong. Nah, ini seharusnya sepertinya salah ketik gitu ya. Jadi seharusnya atau ini saja yang saya ganti, bukan ABC tapi 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang B itu anggotanya 1, 2, dan 3. Maka himpunan kuasa dari B adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan yang beranggotakan 2, himpunan yang beranggotakan 3, himpunan yang beranggotakan 1 dan 2, himpunan yang beranggotakan 1 dan 3, himpunan yang beranggotakan 2 dan 3, kemudian terakhir himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Ini ada 8 anggota gitu ya. Jadi himpunan kuasa B punya 8 anggota. Mana? Itu kan ya ini tadi 8 ini. Ya. Oke, itu himpunan kuasa. Kemudian kita lihat sekarang ke operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama dibahas di sini adalah gabungan. Sederhananya gabungan itu pokoknya semua anggota ditulis. Kalau ada yang sama cukup ditulis 1 kali. Ya. Semuanya ditulis ya. Misalkan A gabung B di sini. A gabung B bagaimana? A gabung B berarti anggotanya siapa saja sih gitu kan ya. Pokoknya anggotanya sebuah X di mana X itu merupakan dia boleh anggota dari A gitu kan ya. Dia juga boleh anggota dari B atau itu boleh ya. Jadi boleh anggota A, boleh anggota B. Anggota A masuk, anggota B juga boleh masuk gitu ya. Kalau misalkan ini diibaratkan sebuah ruangan khusus gitu ya, maka siapa yang boleh masuk ke ruangan ini? Ya, anggota dari A boleh masuk, anggota B juga boleh masuk. Ya, ini diagram Venn-nya. Jadi yang diarsir ini atau yang berwarna kuning ini merupakan himpunan hasilnya, hasil penggabungan gitu ya. Selanjutnya ada irisan. Kalau irisan itu kata hubungnya di sini dan. Jadi harus keduanya dipenuhi. Ya, harus keduanya dipenuhi. Jadi siapa saja yang boleh menjadi anggota dari A irisan B? Yang boleh menjadi anggota A irisan B adalah X, ya. Pokoknya sembarang X di mana X itu dia harus anggota A juga harus anggota B. Harus di sini. Ya. Jadi contohnya kalau misalkan atau nanti di akhir kita coba contohkan. Ya, kita teruskan dulu. Ini selisih. Ya, kalau selisih bagaimana? Ini contohnya tadi. Kalau misalkan A dikurangi B atau diselisihkan dengan B, hasilnya nanti dia harus anggota A, tapi nggak boleh anggota B. Ya. Oke, nggak apa-apa deh. Semuanya dicoret. Ya.
dia anggota A, tapi dia juga wajib anggota B, sehingga nanti hasilnya akan beda ya. Jadi nanti A dikurangi B itu tidak akan sama atau tidak selalu sama dengan B dikurangi A. Karena kalau misalkan kita lihat B dikurangi A, nanti dia anggotanya jadi X anggota B, gitu kan ya, dan dia tidak boleh anggota dari A, maka nanti beda hasilnya. Kalau A dikurangi B kan anggota A yang tidak boleh anggota B, kalau B min A berarti anggota B yang tidak boleh anggota A. Oke, nanti kita contohkan, semoga semakin jelas dengan contoh. Ini selisih simetris, atau ada juga yang bilang beda setangkup gitu ya. Ada juga yang bilang beda setangkup. Atau ditambah juga boleh gitu ya. Tapi meskipun nanti agak sedikit berbeda ya di sini. Jadi selisih simetris atau beda setangkup istilah umumnya, meskipun simbolnya ditambah gitu ya, A plus B. Itu bagaimana? Tadi karena A dikurangi B itu tidak sama dengan A gitu kan ya. Nah, maka nanti hasil penggabungannya A dikurangi B digabung dengan B dikurangi A itu merupakan A ditambah B. Ya. Nah, biasanya saya menyebutnya dengan himpunan ya, orang setia gitu ya. Kita katakan nanti orang setia. Kita lihat nanti di contoh mengapa saya katakan himpunan orang setia. Oke. Selanjutnya masih ada komplement ya. Selanjutnya di sini ada komplement. Apa itu komplement? Tadi sudah sedikit dijelaskan. Jadi komplement itu misalkan di sini A komplement, berarti A komplement itu yang bukan anggota A gitu ya. Jadi komplement itu tadi saya katakan selain gitu ya. Nah, kalau komplement A berarti selain anggota A gitu ya. Di sini A komplement adalah sebuah X di mana X itu bukan anggota A, tapi tetap gitu kan ya. Tadi saya katakan tetap dia harus merupakan X-nya itu anggota dari S-nya. S-nya jangan lupa. Gitu kan ya. Karena kalau misalkan nanti S-nya dilupakan, bingung. Siapa nih yang bukan anggota A? Tanpa memperhatikan S-nya. Jadi S-nya harus diketahui dulu. Kalau S-nya tidak diketahui maka bahaya gitu kan ya. Nanti untuk diagram Venn biasanya di sini nanti di ujungnya ada tulisan S seperti ini. Kalau misalkan normalnya gitu kan ya. Biasanya adanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini contohnya, ya alhamdulillah sudah ada contohnya ya di sini. Misalkan S di sini merupakan bilangan asli antara 1 sampai dengan 20. Berarti kalau dituliskan di sini, kalau misalkan mau disebutkan satu-satu ya ada 1, 2, 3 sampai dengan 20 gitu kan ya di situ. 1, 2, 3 sampai dengan 20. Ya. Ini himpunan A-nya 1 sampai 10, himpunan B-nya 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Ya. A digabung B, kita lihat anggota A, kita lihat anggota B. Mudahnya, kita tulis saja dulu anggota A semuanya. Oke, di sini ternyata sudah dituliskan anggota A-nya nih semuanya nih. Ini anggota A nih. Kemudian sekarang kita absen anggota B. 5 ada, oh sudah ada. Ya sudah, jangan ditulis 2 kali gitu ya. 7 sudah ada, oh sudah ada. Jangan ditulis lagi seperti dengan 5 tadi. Cukup tuliskan sekali. 8 masih ada, 10 masih ada. 11 ada nggak? Oh nggak ada. Berarti 11, 12, 13 gitu kan ya. Ini. Berarti dari 1 sampai 10, kemudian 11, 12, 13 merupakan ya A digabung dengan B. Gitu ya. Kemudian ini A iris B. A iris B bagaimana tadi? Yang namanya irisan itu berarti ya harus anggota A juga harus anggota B gitu ya. Di sini kan. Tadi jadi harus katakan tadi anggota A dan harus anggota B. Ya, kita lihat berarti siapa saja yang ada di A dan ada di B. Nah, berarti kan 5 ya, di sini 5 ada nih. Ya, 6 juga ada. Oh, 6 tidak ada, mohon maaf.
ya, 6 tidak ada. Ini 7 ada di sini. Kemudian 8 ada, ya. Kemudian 9 nggak ada, 10 ada. Nah, kira-kira itu. Jadi 5, 7, 8, 10. Itu irisannya. Sekarang selisihnya A dikurangi B. Tadi berarti bagaimana A dikurangi B? Berarti nanti X-nya harus anggota dari A, tapi bukan anggota B, gitu kan ya? Berarti anggota A kita lihat, nanti kita kurangi. Siapa saja yang menjadi anggota B kita keluarkan. Berarti yang menjadi anggota B tadi 5, 7, 8, 10 ini kita keluarkan. Hasilnya jadinya 1, 2, 3, 4, 6, dan 9. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kebalikannya bagaimana? Kalau kebalikannya berarti yang B selisih A, kita lihat saja anggota B. Ini kok bisa. Anggota B siapa saja ini ya? Berarti tadi yang ada irisannya di sini kita keluarkan. Ya. Jadi 11, 12, 13. Ya, 11, 12, 13. A komplement, berarti selain anggota A, kan tadi sampai 20 ya, berarti mulai dari 11, 11, 12, sampai seterusnya. Ini boleh juga kita tulis bentuknya seperti ini, kalau misalkan mau pakai yang dituliskan dengan syaratnya ini. Jadi, sebuah X, di mana 11 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 20. Seperti itu ya. Nah, biasanya nanti ditambahkan syaratnya, tapi di sini sudah ada syaratnya, tidak perlu sebenarnya. Meskipun terkadang harus juga. Ya, di sini dituliskan syaratnya pakai koma, boleh koma, nanti syaratnya n-nya itu merupakan bilangan asli. Gitu ya. Ini boleh dibalik, jadi boleh syaratnya dulu ini, baru bilang asli boleh. Tidak jadi masalah. Kemudian yang B komplement berarti selain anggota B, siapa saja ya? Kita cek lagi di S. Nanti kita lihatnya ke S sekarang. Ini sekarang fokus perhatian kita ketika misalkan berbicara komplement, itu fokusnya ke S. Jadi yang dilihat S-nya. Kita lihat S-nya. Ini pun kita lihat S-nya. Ya, berarti selain 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, dan siapa saja gitu kan ya. Berarti tadi 1, 2, 3, 4, 6, 9. Ya, ini kan bukan. Tambah tadi 11, 12, 13. Ya, mohon maaf, ini B komplement selain ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian 5 enggak karena ada. Terus kemudian 6 masuk. 7 enggak, 8 enggak, 9 masuk gitu ya. 11 ada di sini, 12 ada di sini, 13 ada di sini. Kemudian 14 sampai dengan 20. Ini anggota dari B komplement. Kemudian A, beda setangkup B gitu ya. Beda setangkup dari A dan B itu bagaimana? Ya berarti tadi beda setangkup itu kan jadinya A min B ya digabung dengan B min A. Tadi A min B-nya ada, B min-nya ada. Kita gabungkan saja gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13. Seperti itu. Ya, silakan diulang kembali kalau misalkan masih kurang jelas. Dibaca kembali juga modulnya. Kemudian di sini ada hukum atau sifat-sifat operasi himpunan. Nah, ini biasanya mudah dimengerti jika digambarkan dalam diagram Venn gitu ya. Biasanya lebih mudah dipahami gitu ya. Ini yang pertama A digabung dengan S. Ya, ingat yang namanya digabung itu kan berarti dilebur, semuanya dilebur nih. Tentu saja kan karena A itu himpunan bagian dari S, tentu saja nanti hasil peleburannya adalah S sendiri. Gitu ya. Kemudian ini A digabung dengan himpunan kosong. Ya, tadi digabung dengan A saja yang kalau misalkan nggak kosong isinya S, apalagi dengan himpunan kosong ya sudah tetap hasilnya S. Ya. Kemudian A diiris dengan S, hasilnya A, tentu saja gitu ya. Kemudian A diiris dengan himpunan kosong, hasilnya himpunan kosong. Ini nanti menjadi sifat, boleh dipakai gitu ya.
Kayak semacam tadi di sini dituliskan kayak semacam rumus jadinya gitu ya. Kayak jadi semacam rumus di situ. Nanti bisa digunakan untuk membuktikan operasi himpunan atau menyederhanakan operasi himpunan. Terus kemudian itu dinamakan sebagai hukum atau sifat identitas. Kemudian ada idempoten di sini. A digabung A sama dengan A diiris A sama dengan A gitu ya. Ya A digabung dengan dirinya sendiri ya dirinya sendiri, ataupun diiris dengan dirinya sendiri hasilnya ya dirinya sendiri juga gitu ya. Silakan saja dicoba dengan menggunakan contoh yang sebelumnya gitu ya. Terus komutatif. Ini A gabung B sama dengan B gabung A, boleh dibulak-balik gitu ya. Sama dengan irisannya, A iris B boleh dibalik menjadi B iris A. Kemudian ini ada asosiatif ya. Nanti kurungnya boleh dipindah-pindah, jadi boleh ngerjain A digabung B dulu, boleh ngerjain B digabung C dulu, sama hasilnya gitu ya. Baik pada union atau gabungan, baik atau pada irisan. Terus kemudian ini komutatif, ini asosiatif, kemudian distributif. Distributif itu jadi kayak disilang ya. A digabung dengan C, diiris, B digabung dengan C gitu ya. A digabung dengan B, diiris, irisnya nanti jadi di apa penghubungnya di sini. B digabung dengan A digabung dengan harusnya ini C. A digabung dengan C, diiris. Ini C harusnya. Sepertinya salah tulis. A digabung dengan C, diiris dengan B digabung dengan C. Ini harusnya B. Ya, sepertinya salah tulis. Ini pun sama gitu ya. Harusnya A iris B, A iris C ya. C yang di luar nih. A iris C. Kok ya A diiris dengan C digabung dengan B diiris dengan C. Ya, sama seperti penjumlahan deh. Seperti ini. Atau penjumlahan perkalian gitu ya. Misalkan 2 dikali 1 ditambah 2 gitu kan ya. Boleh kan jadinya 2 dikali 1 berarti ditambah dengan 2 dikali 2. Ya. Ini kan, ini ke sini, ini ke sini kan. 2 dikali 1 ditambah ya 2 dikali 2. Berarti kalau ini harusnya jadi seperti apa nih? Apa namanya? Perbaikannya. Jadi A diiris dengan C harusnya ya. Ini nanti coba diperbaiki berarti ini. Ini coba saya perbaiki, mohon maaf. Sepertinya salah tulis. Nanti silahkan dicek juga di modulnya. Coba di halaman ya, bisa dicek di halaman 1.20 ini. Ya, untuk yang distributif di situ. Ya, A gabung B sebentar. Oh iya, berarti ini salah di kurung. Harusnya pengennya seperti ini. Nih. Nah, kalau seperti ini maka hasilnya seperti itu gitu kan ya. Tapi kalau kurungnya beda tadi, ini yang mana? Saya hapus dulu, hapusnya ke nah gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti seharusnya jadi A diiris C. Ini agak aneh makanya tadi saya
ya, digabung dengan B iris C, gitu ya, harusnya seperti ini. Yang ini juga jadinya harusnya A digabung dengan C diiris B digabung dengan C, gitu ya. Silakan dicek saja nanti di halaman. Ya, dicek di halaman 1.20 di sana. Terus kemudian ini yang komplement, maaf tidak sedikit lama di situ. Ini komplement A digabung dengan A komplement gitu ya. Kan A komplement itu selain A, berarti kalau digabung dengan selain A ya pasti jadi S gitu kan ya. Silakan, boleh pakai diagram Venn, dibaca lagi, dilihat lagi apa itu diagram Venn, kemudian cara membuktikan sifat atau hukum ini dengan melihat diagram Venn gitu ya. Itu boleh. Ya, pokoknya ini bisa dihafal, tapi kalaupun tidak dihafal tidak jadi masalah. Sebenarnya cukup masuk akal gitu ya. Bisa masuk di akal. Terus kemudian ini ada hukum De Morgan namanya. Ini bisa dibalik, jadi nanti kalau komplement itu bisa dikedalamkan. Jadi kalau A digabung B, kemudian hasilnya dikomplementkan, gitu ya. Kalau ada dalam kurung berarti artinya dalam kurung itu yang dikerjakan terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi kalau misalkan A digabung dengan B, kemudian hasil gabungannya dikomplementkan, itu nanti hasilnya akan sama dengan A dikomplementkan dulu, kemudian B dikomplementkan dulu, kemudian A komplement tersebut hasilnya nanti diiris dengan B komplement, itu nanti hasilnya sama. Itu hukum De Morgan ya. Silakan dilihat lagi halaman 1.20. Kemudian terakhir pembahasan pada modul himpunan ini, yang terakhir ada yang namanya perkalian Kartesius ya, atau Kartesian. Nah, perkalian Kartesius ini nanti akan dirubah menjadi pasangan berurut atau terurut ya. Artinya terurut apa? Nanti ada A kemudian baru B ya. Nanti namanya terurut A, B itu tidak sama dengan B, A. Nggak sama karena harus terurut. Kata-katanya di sini terurut, gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 3 dan 4. Kemudian pasangan terurutnya bagaimana? Jadi kayak semacam disilang-silang, 1 dengan 3, gitu kan ya. Nanti 3 dengan kok hilang ya, 1 dengan 3, kemudian nanti 1 lagi dengan 4, kemudian 2 dengan 3, kemudian 2 dengan 4, kemudian 3 dengan 3, dan terakhir 3 dengan 4. Seperti itu ya, 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, 3 3, 3 4 ya. Jadi dari A pasangkan ke B ya. Ini dari nih harus berurutan jadinya. Ini A, ini B, harus berurutan. Sehingga kalau misalkan B dikali A, nanti beda hasilnya. Gitu ya nih, bandingkan. Ya, hasil yang tidak sama. Kebalik ya, 1 3 jadi 3 1 gitu ya. 1 4 jadi 4 1. Ini beda. Ya, hasil yang beda. Kira-kira seperti itu Kartesian, jadi kayak semacam kali silang gitu ya. Silang-silang. Ya, sekian untuk pembahasan modul 1. Silakan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di forum diskusi. Selamat belajar mandiri. Semoga penjelasan ini dapat memberikan sedikit pencerahan untuk teman-teman, dan teman-teman tidak berpuas diri untuk mengkaji lebih lanjut dari berbagai sumber yang ada. Silakan. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.